Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Kaif halukum? Alhamdulillah bi khair. Khair. Alhamdulillah. Sabahul khair. Subhanallah. Nur. Sabahun nur. Sabahus sururi was sa'adah. Nah, ya sambil ngecas. Nah, baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sampai detik ini. Ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ya, dua nikmat yang terkadang manusia tertipu adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, dua nikmat yang senantiasa selalu ya manusia tertipu dengan dua nikmat ini kalau tidak benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka nikmat ini Allah berikan kepada kita sekarang, ya kita syukuri dan kita benar-benar pergunakan ya dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk, ya kata Rasul, ya carilah apa yang bermanfaat bagimu. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga akan sampai kepada kita. Baik. Nabda bil murajaati awalan, kita akan mulai dengan murajaah dulu, ya sebelum pertanyaan, sebelum kita masuk pada pelajaran. Baik. Untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita ambil kemarin, ya. Baik, apa itu makna mubtada? Simpelnya aja, yang penting bisa paham. Apa itu mubtada? Isim di awal kalimat. Di awal kalimat. Isim di awal kalimat itu kita sebut mubtada. Ya, jadi harus ada kalimat. Orang kalau tanya mana mubtadanya, tapi cuma satu kata, nggak boleh ya. Harus dalam sebuah kalimat. Ya. Minimal kalimat itu ada dua kata. Nah, apa makna khobar? Penyempurna kalimat. Bermakna isim. Ya, apa? Penyempurnaan makna daripada isim. Benar, pelengkap. Ya, pelengkap makna isim yang di depan tadi yang kita sebut mubtada, atau kita sebut pelengkap makna mubtada. Ya, kalimat tidak akan sempurna kalau hanya mubtada yang disebut terus. Begitupun dengan khobarnya hanya disebut terus, tidak ada mubtada. Harus ada mubtada sama khobar. Nah, oke. Berikutnya, berarti konsepnya sudah tahu ya. Jadi kalimat ya harus ada mubtada sama khobarnya. Mubtada di depan, khobar datang setelahnya. Oke. Mubtada dan khobar selalu mansub. Benar atau salah? Salah. Ayo, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah nih. Salah. Salah. Yang benar apa? Marfu. Selalu marfu, ya marfu atau dalam keadaan rofa, ya dalam keadaan rofa. Oke. Lanjut, jika mubtada di awal kalimat maka harus ma'rifah, ya. Apa itu ma'rifah? Yang khusus. Ya, bermakna kalau bermakna yang khusus harus. Ya, kata yang bermakna khusus. Jadi kita khususkan dulu. Biasa kalau dalam bahasa Indonesia bermakna khusus itu dikasih kalimat tersebut. Itu atau ini, ya, atau nya, ya. Rumah itu maksudnya rumahnya bagus. Ya, itu jadi ciri-ciri di mana kalimat dalam bahasa Arab itu pakai ada kata itunya, ya, atau tersebut, atau nya, ya, atau ada kata ganti di belakang, ada kepemilikan. Ya, ini nanti jadi bermakna khusus. Ya, nah, oke. Jadi apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah kata yang bermakna khusus. Apa lawan kata ma'rifah? Nakiroh. Ya, nakiroh. Sebutkan ya, dia adalah nakiroh. Jelaskan apa itu nakiroh? Umum dengan kalau tadi ma'rifah bermakna khusus, sedangkan umum. Ya, bermakna umum. Ya, di sini mungkin ciri-cirinya belum kita kasih tahu ya. Ciri-ciri dari nakiroh apa? Ciri-cirinya kata itu kita sebut nakiroh.
Tanwin. Belum ada. Tanwin. Bertanwin. Tanwin ya. Nah, Tanwin. Nakiro. Nakiro Bertanwin. kalau Tanwin, itu kalau yang malaikat khusus dan itu pakai ciri-ciri alif lam. Isim nakiro, ya, ciri-ciri daripada isim yang kita sebut dia bermakna umum, ya, itu dia Tanwin. bertanwin. Ya, kata kalau bertanwin, tanwinnya di depan atau di tengah? Belakang. Di belakang. 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 Di belakang, ya. Saya belakang Oke, ini karena di belakang. Ini soal Emang pertanyaan ada tanwin di tengah, jebakan. Dad? Nggak ada, itu jebakan. Itu Iya, jebakan, saya ya. mungkin di Jebakan belakang. Batman itu. Pertanyaan jebakan, ya. Oke, Masya Allah. Berarti ini fokus, ya. Fokusnya Masya Allah 100%, ya. Tidak terjebak Lagi dengan... fokus ya. Oke, Kalau lagi enggak ya Alhamdulillah. blank. Jadi kalau kita sebut, ya, gimana? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat dua kata ini, baitun sama al-baitu. Ya, mana yang nakiro? Baitun. Baitun, Baitun. ya. Sedangkan kalau al-baitu ini Ma'rifat. Rifat. Jadi kalau nakiro maknanya bermakna umum, sebuah rumah. Tidak tertuju pada satu tidak tertuju pada satu rumah. Berbeda kalau sudah pakai alif lam, kita bilang rumah itu, nah, berarti sudah tertuju pada satu makna. Ya, itu fungsi daripada nakiro sama ma'rifah, ya, atau makna nakiro sama ma'rifah. Oke. Lanjut. Kalau ada pertanyaan di sela-sela murojaah, silakan langsung, ya. Nah, kalimat yang ada mubtada dan khobar, ya, disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Karena diawali isim. Ya, sedangkan kalau diawali fi'il kita sebut jumlah apa? Fi'liyah. Ya. Masya Allah, mumtaz, ya. Ingat ada mubtada khobar namanya jumlah ismiyah. Oke, lanjut. Manakah jumlah ismiyah di bawah ini? Oke, ana bacakan, ya. Ana bacakan dulu pelan-pelan. Manakah jumlah ismiyah? Bagian A, darasa Muhammadun al-lughatal arabiyyata. Bagian B, al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun jiddan. Mana jumlah ismiyah? B. Bagian B. Ya. Jadi melihat ada alif lamnya dulu, berarti ini isim. Isim kalau ada di awal berarti mubtada. Ya. Kalau mubtada berarti harus ada khobar, ya. Sudah ada jumlahnya. Khobar berarti kita sebut jumlah ismiyah. Oke. Kalau yang atas jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Ya. Oke, ini kita ambil maknanya. Kenapa? Gimana tadi? Diawali fi'liyah. Fi'liyah diawali fi'il, ya. Darosa artinya belajar. Muhammadun berarti sebagai apa di sini? Fa'il. Kita sudah pelajari fa'il. Ada fi'il, harus ada fa'il. Ya, fa'ilnya di sini isim zohir, isim yang terlihat. Ya. Terlihat. Darasa Muhammadun al-lughata al-arabiyyata. Ya, Muhammad belajar bahasa Arab. Ya. Al-lughatul arabiyyatu, lihat mubtada marfu. Ya, kalau di atas al-lughatanya fathah karena dia bukan mubtada. Kalau di sini, ya, dia sebagai mubtada marfu. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun jiddan. Ya, bahasa Arab itu mudah sekali. Ketawa saya. Kalimatnya dalam struktur bahasa Arab benar, ya. Maknanya itu sendiri-sendiri, ya. Maknanya yang menanggapi sendiri-sendiri, ya. Mudah atau mudah susah, ya. Susah mudah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun jiddan, ya. Bahasa Arab itu, ya. Susah sulit. Sahlatun mumtani'ah, ya. Sahlatun mumtani'ah, ya. Artinya gampang-gampang susah, ya. Gampang-gampang susah. Nah. Oke, ini kita sebut mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya sahlan. Kenapa sahlatun bukan sahlun?
Karena di belakang itu mah Ya, di oh, depan mu'annas. Ya, Al-lughatu karena Maksudnya ada al-lughatu kata mu'annas, ya. mu'annas Al-lughatu sehingga mu'annas, mu'annas maka khobarnya juga mu'annas. mu'annas Ya, harus mu'annas, ya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun jiddan. Nah, oke. Lanjut, khobar selalu sama dengan mubtada dari sisi bilangan dan jenis. Benar atau salah? Sah. Sahih? Benar. Sahih atau khoto? Sahih, sahih. Ya. Ya, Jadi ya betul, khobar, betul. khobar itu selalu sama dengan Sama mubtada, dengan ya. mubtada Dari sisi bilangan dan dari sisi dan jenis. jenis. Benar. Ya, dari sisi bilangan maksudnya kalau tunggal, Wah. kalau ganda, kalau jamak juga bentuknya Ya, jamak. Ya. Begitupun dengan jenis, kalau mudzakkar, ya, kalau muannas. Nah, kecuali yang keluar dari kaidah-kaidah itu adalah yang jamak taksir. Ya, jamak taksir itu dia jamak, tapi boleh kita bikin dia khobarnya mufrad, tapi mufradnya muannas. Ya, mufrad muannas. Contoh, al-lughah jamaknya al-lughat. Al-lughatu, ya, bahasa-bahasa itu sahlatun. Sahlatun. Kenapa dia pakai muannas tunggal, ya? Karena ini dianggap jamak. Ya. Di sini dia jamak, bukan jamak taksir tapi karena dia jamak tidak berakal, walaupun dia jamaknya jamak beraturan sebenarnya, tapi tetap dianggap sahlatun, ya. Kenapa? Karena tidak masuk kategori yang tidak berakal. Ya, al-lughat itu bahasa, bukan tidak masuk dalam kategori berakal. Ya, berakal itu manusia atau jin juga termasuk, ya, malaikat gitu, ya. Nah, maka itu disebut dengan yang berakal, maka dia akan pakai jamaknya jamak. Kalau dia jamak, maka khobarnya juga bentuknya jamak. Nah, oke, atau misalnya yang lain, kita bikin yang lain, ya. Ini sedikit butuh penjelasan. Misalnya al-makatibu. Al-makatibu katsiratun. Ya, al-makatibu katsiratun. Apa arti al-makatib? Meja. 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 Al-makatib itu dari kata al-maktab. Ya, al-maktabu. Al-maktab satu. Tapi kalau al-makatib banyak. Ya. Maka kalau kita bilang meja-meja itu banyak, ya, katsiratun. Ya. Atau kita bikin misalnya meja-meja itu bagus, berarti al-makatibu jamilatun. Bukan jamilun tapi jamilatun. Kenapa? Ya, karena dia namanya jamak taksir, ya. Jamak taksir juga jamak tidak berakal. Ya. Oke, lanjut, ya. Di bawah ini, ya, adalah kata yang ma'rifah, kecuali. Baitun. Kecuali langsung kelihatan, ya. Bertanwin. Karena bertanwin itu ciri daripada nakiroh, kata yang bermakna umum. Ya, bermakna umum. Nah, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Man lahu su'alun. Maaf. Nah, silakan. Terkait dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ismiyah. Di halaman 19 tadi itu ada contoh. Nah, halaman 19. Okay. Itu nomor 11 halaman 19 halaman 19 belum itu emang udah ya? Emang udah diajar gitu, udah belum? Oh, belum. Ya? Halaman 19 ya, belum, ya? Belum. Oh iya. Nah, ini catatan aja nomor 11 apa betul itu jumlah fi'liyah? Soalnya di depannya nggak ada fi'ilnya gitu. Oh. Yang mana nomor 9 halaman 19 nomor 11? 11 ya. Belum kayaknya. At-talibu dhahabat ummuhu. Itu. Iya, betul. Khobarnya maksudnya. Nanti kita akan pelajari khobarnya itu dia bentuknya jamak. Nanti kita pelajari, ya. Kita akan pelajari segera. Oke. Hari ini insya Allah kita akan ambil itu, ya. Hari ini kita akan ambil
karena dia nanti masuk pada contoh di halaman sini nih ya. Nanti kita akan ambil di sini ada khobar namanya khobar jumlah. Jumlah ismiyah itu nomor 10, jumlah fi'liyah itu nomor 11. Ya, nanti kita akan ambil sedikit-sedikit untuk karena contoh-contoh yang ada di sini dia merangkap untuk beberapa penjelasan ya. Ya. Ada beberapa yang belum datang penjelasannya. Nah, oke. Sampai di situ ya, ini sudah tadi terakhir ya. Cukup. Murojaahnya itu terakhir ya, sudah Iya. terakhir untuk menentukan ma'rifah sama nakirah. Oke. Sekarang kita coba, Ana sudah sediakan kalimat ya. Ini Mud udah kemarin Oke. kan mud ilaloi udah. siapa yang bisa baca ini? Ahyana Ahyana, Ya, ahyana, ahyana nah ahyana yuma yamna yamna'uka yamnakuka Allahu an syai'in laisa ilaika laisa bali anaka takin latas Bali Baik, anak. nggak apa-apa ya. Ada waktu untuk baca-baca dulu. Ya. Bali anak. anaka Bal anka. Afdal minhu. afdal minhu ya Abdullah Minhu. Afdol. minha. Minhu ya. Coba. Oke. Ahyanan yamna'uka Allahu an syai'in laisa li'annaka la tastahiquhu bal li'annaka tastahiqu afdala minhu. Ahyanan artinya apa? Ahyanan artinya Dari hasana ya, kan? kadang-kadang. 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 Terkadang gitu ya. Terkadang yamna'u ini fi'il. Mana Mudhari. fa'ilnya? Kak. Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Kak. Kak di sini jadi objek. Lahu. Ya. Allah. Ya, lafat Allah ini sebagai fa'il. Allah. Ya, lihat Lafzul fa'il itu kan jalalah. lafzul jalalah, Marfu. benar. Lafzul jalalah marfu di sini ya sebagai fa'ilnya. Jadi terkadang yamna itu artinya bisa bermakna melarang atau bisa bermakna menghalangi. Di sini mananya menghalangi. Terkadang yamna'ukallahu ya, terkadang Allah menghalangi kamu Dari an suatu. syai'in dari sesuatu Dari sesuatu. laisa li'annaka la tastahiquhu. Ya, laisa artinya bukan. Bukan Karena karena kamu Li'annaka karena kamu Lantas tahiku tidak la apa? tastahiquhu artinya kamu tidak berhak untuknya. berhak. Oh ya. Ya, jadi kalau kita artikan terkadang Allah menghalangimu dari sesuatu bukan karena Yang kamu tidak berhak untuknya, ya. Bal li'annaka tastahiqu Akan afdala min. tetapi Ya, akan tetapi ya karena kamu berhak yang lebih bagus daripada yang Allah halangi tadi. Ya. Li'annaka tastahiqu afdala minhu. Ya, karena kamu berhak atas yang lebih, ya, lebih baik, lebih utama daripada yang Allah halangi tadi, dari yang Allah halangi tadi. Nah, maksudnya ya, terkadang Allah halangi kita dari sesuatu yang kita pengen dapat, tetapi bukan karena kita tidak berhak untuk hak itu, ya, tapi Allah sudah sediakan yang berhak yang untuk lebih kita, yang baik lebih bagus, lebih bagus daripada yang kita inginkan tadi. inginkan. Oke. Tapi kadang-kadang Sampai di situ. manusia tidak Oke, kita bersyukur ya. Ya, kadang kita merasa Ngejarnya berhak yang untuk merasa hal aduh Allah tersebut, ini banget gitu ya, padahal tetapi lebih Allah baik sudah dari sediakan Allah, yang lebih baik, ya. Kita berprasangka baik kepada Allah, ya, husnuzon. Oke. Belajar bahasa Arabnya di sini ini yamna, ini fiil, ya, ini fa'il. Kemudian tastahiqu ini juga fiil. Ya, tastahiqu fiil. Mana fa'ilnya? Anta. Ya, fa'ilnya itu anta, berarti fa'ilnya domir Lebih dekat. Domir
Ya, Anta. domir apa? Domir baris atau domir Baris. mustatir? Baris Domir ketahuan. baris. Mustatir. Ingat, domir itu Apa ada sih? di bagian belakang fiil. Mustatir. Kalau di depan namanya bukan fa'il tapi Ah, huruf mudhari. huruf mudore ya. Berarti ini Tir. domir baris atau domir Mustatir. mustatir? Mustasir. Domir Mustatir. mustatir ya. Domir anta itu domir mustatir dalam fiil mudhari ya. Kalau dalam Betul. fiil madi ya dia kelihatan taknya. Ya. Baris ya. Tapi dalam fiil mudhari ya dia domir mustatir. Ya. Mustatir. Anak. Ini juga sama, tastahiku. Ya, kata tastahiku juga domirnya domir anta, ya. Anta jenisnya domir mustatir. Mustatir. Ya. Bisa ya? Ya, di sini ada fa'ilnya lafat Allah. Jadi kalau kita baca Allah salah. Harus kalau fa'il harus marfu, berarti Allahu. Ya. Yamna'ukallahu an syai'in laisa li'annaka la tastahiquhu bal li'annaka tastahiqu afdala minhu. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan silakan. Man lahu soal? Mafi soal. Mafihi soalun tidak ada ya. Kita ke pelajaran kita hari ini, kita lanjutkan pelajarannya. Ahyana. Oke. Ahyanan ya. Ahyanan artinya kadang-kadang, terkadang. Ya. Oke, kemarin kita sudah sampai di Itu pakai itu yang ungu. Ganggu bae lu, Mas. Anak lagi belajar. 6. Oke. Yang ungu Kita ada. mute dulu ya, mute all-nya. Baik, F ya. Sekarang kita di poin F. Ya. Mubtada juga bisa berupa masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Fiil yang didahului huruf an. Dan biasanya itu fiil mudhari ya, fiil mudhari. Nah, untuk pelajaran fiil mudhari, fiil madhi ya, kita sudah pelajari tapi tidak detail ya. Kita pelajari itu mengenal fiil madhi maknanya lampau, fiil mudhari maknanya sekarang. Ya, simpelnya begitu ya. Makna lampau sama makna sekarang. Dari mana kita bisa dapat fiil madhi dan fiil mudhari? Itu ada di kamus. Ya, di kamus itu kalau kita cari kata kerja, misalnya kita mau cari kata kerja pergi. Itu biasanya dikasih langsung satu paket. Dhahaba yadhabu. Ya, itu satu paket dikasih. Dhahaba yadhabu, ya. Ini fiil madhinya, ini fiil mudhari. Dhahaba berarti telah pergi. Kalau yadhabu artinya sedang pergi. Ya, jadi kalau kita mau cari bentuk-bentuk fiil mudhari itu seperti apa? Biasanya diawali huruf ya. Iya. Ada diawali 4 huruf ya. 4 huruf itu yaitu huruf apa saja? Anita. Ya. Anita. Alif. Ya, ini ciri-ciri fiil mudhari. Ya, ciri-ciri fiil mudhari seperti ini. Ya, diawali hamzah, diawali nun, diawali ya, diawali ta. Ya. Anita. Tentu spesifik ya, tidak semua pasti diawali hamzah itu pasti fiil mudhari, tidak ya. Tapi kalau fiil mudhari biasanya akan diawali dengan 4 huruf tadi. Di antara 4 huruf tadi, entah itu a atau nun atau ya atau ta. Tapi tidak boleh kita balik ya, umumnya setiap kata yang diawali hamzah, nun, ya, ta pasti fiil mudhari, tidak ya. Kalimatnya logikanya dibalik. Fiil mudhari pasti diawali salah satu 4 huruf tadi. Ya. Tapi tidak semua yang diawali hamzah, nun, ya, ta pasti fiil mudhari. Itu logika terbaliknya, tidak seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita akan ambil di sini. Nah, ulangi. Mubtada juga bisa berupa masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Yaitu fiil yang diawali an. Contohnya ada di nomor 14. Oh iya nih. An tadhhaba al-ana khairun laka. An tadhhaba al-ana khairun laka. Apa artinya? Kamu pergi sekarang, khairun, lebih baik, laka, bagi kamu. Oke, di sini tentu belum paham
sepenuhnya, kita akan jelaskan untuk masdar muawwal. Masdar muawwal ini adalah istilah ya untuk fiil mudhari, fiil mudhari yang khusus fiil mudhari yang di depannya ada huruf an ya. Ini kita coba tutup dulu sebentar buat kita pakai whiteboard ya. Oke. Kalau nggak ada an ya, kalau nggak ada an, ini kita sebut fiil tadhabu. Artinya kamu pergi. Pergi. Tetapi kalau ada an ya, kalau ada an ya, maka tadhabu berubah menjadi tadhaba ya, pengaruh dari an. Maka ini kita sebut dia setara dengan isim. Ya, kalau tadhabu saja artinya kamu pergi, itu fiil. Tapi kalau sudah ada an di depan, maka setara dengan isim. Ya. Nah, bagaimana cara memahami ini? Ya, makanya kenapa disebut dengan nama masdar muawwal. Masdar yang ditakwil bahasanya ya. Masdar yang ditakwil. Ditakwil maksudnya bagaimana? Ya. Ditafsirkan dia sebagai masdar. Ditakwil, takwil itu ditafsirkan sebagai masdar. Maka kalau kita bilang at-tadhaba ya, di sini ada dhamir antanya ya, memberikan sinyal kata anta ya. Maka itu seperti kita bilang begini. Zahabuka. Zahabuka al-ana ya khairun laka. Oke. Nanti kita jelaskan ya. Itu antadhaba itu seperti kita mengatakan zahabuka al-ana ya khairun laka. Oke. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu itu sepadan dengan zahabuka? Oke. Jadi penjelasannya begini. Tadi kita sebut bahwa masdar muawwal itu adalah fiil yang kita pakai an. Ya, jadi antadhaba itu sama dengan masdarnya. Dari mana kita bisa dapat masdar? Nah, tadi kalau kita lihat ke kamus, itu biasanya satu paket itu 3 ya, fiil madhi, fiil mudhari sama masdar. Masdar dikasih juga. Apa itu masdar? Ya, simpelnya masdar itu adalah kata benda dari sebuah kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Ya, dia isim. Ya, dia bentuknya isim. Ya. Jadi di sini kalau kita bilang antadhaba itu seperti kita mengatakan zahabuka, kepergianmu sekarang, khairun laka, lebih baik bagimu daripada besok. Besok nanti ketinggalan misalnya ya. Zahabukal ana khairun laka. Maka di sini mana masdarnya? Ya, masdarnya tadi antadhaba tadi. Ya, antadhaba. Mubtadanya mana? Antadhaba. Oke. Kita bikin kalimat yang lain ya. Ini tentu misal ta'kulu, kalau kita bilang ta'kulu as-samaka. Apa arti ta'kulu as-samaka? Kamu makan ikan. Kalimat selesai. Ya, kalimat selesai. Ini fiil. Maka disebut jumlah fi'iliyah. Fiil langsung satu paket dengan fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir itu apa? Dhamir anta. Dhamir anta yang ada dalam kata ta'kulu ya. Ta'kulu ya. Untuk yang memberikan sinyal di dalamnya itu ada anta, itu huruf ta di depan, tapi dia bukan dhamir ya. Kita sebut dia huruf mudhari. Ya. Ta'kulu samaka itu artinya kamu makan ikan. Kalimat sempurna, selesai. Kamu makan ikan, selesai. Tapi kalau kita sebut an ta'kula ya, karena pengaruh an ini ta'kulu berubah menjadi ta'kula. Ini kita pelajari nanti di fiil ya. Anta akula samaka. Nah, ini kalimat disebut tidak sempurna. Kenapa? Karena di depan kita pakai an, itu setara dengan isim. Mananya apa? Kamu makan ikan. Ya, kamu makan ikan atau makanmu terhadap ikan gitu.
ya, proses makanmu terhadap ikan. Kenapa? Ini apa nih? Nah, khobarnya belum ada di sini. Ya, di sini tidak ada khobar. Misalnya, ya, misalnya kita bikin khobarnya adalah anta kulas samaka, ya, mufidun, ya, mufidun li Lil jisim. aklika. Ya, lil jisim, oke boleh ya. Mufidun ini jadi khobar. Mufidun lil jismi. Ya. Anta kulas samaka mufidun lil jisim, ya. Jadi proses makanmu terhadap ikan, ya, makanmu terhadap ikan, ya, atau kamu makan ikan itu mufidun lil jismi, ya, bermanfaat bagi tubuh, ya, atau lijismika, ya, lijismika kita bilangnya lijismika, bermanfaat bagi tubuhmu, lijismika. Oke. Nah, di sini kalau ditanya ini jumlah apa? Ini kita sebut jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu? Karena di depan ada fiil. Fiilnya ditemani dengan an. Dan ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi makna masdar. Masdar itu, ya, dia masuk kategori isim, ya, atau kata benda. Ya. Anta kulas samaka mufidun li jismik. Itu seperti kita bilang apa? Seperti kita bilang dalam bahasa Arab, ya, kita bikin kalimat yang lain pakai isim langsung, ya. Akluka, ya, akluka lisamaki, Saya makan ya, mufidun lil jismi, ya, atau lijismika, ya. Lijismika tidak pakai alif lam, langsung lijismika. Oke. Lijismika. Jadi makanmu terhadap ikan, ya, ini dalam bahasa Arabnya begitu, ya. Ini dalam bahasa Indonesia berarti maksudnya proses makanmu atau kamu makan ikan, ya, itu berguna bagi tubuhmu, ya. Mufidun lijismika. Kalau di atas tak kulus samak, kalimat sempurna, ada fiil, ada fa'il, selesai. Kalau ini ada pakai an berarti sudah jadi isim, setara dengan isim. Kalau ada isim di awal maka harus ada ada khobarnya. Nah, oke. Sampai di situ masih bingung? Masih bingung, ya. Oke. Kita bikin kalimat. Sekarang kita akan jelaskan sedikit apa itu masdar, ya, walaupun memang kita belum ambil, ya. Istilah namanya apa, masdar. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan, Yang dijadikan kata benda. ya, atau kata benda dari sebuah kata kerja. Ya. Perbedaannya apa? Dalam makna mungkin masih sama, ya. Dia seperti kita ambil kata qoro'ah, yaqra'u. Masdarnya apa? Kiro'ah. Ya. Kiro'atun. Ya. Qoro'ah, yaqra'u, kiro'atun atau kiro'atan, ya, sama saja. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan ini kita coba urai sedikit. Ini fi'il. Ini juga fi'il. Nah, ini isim. Artinya sama semua. Ya, ini membaca, ini juga membaca. Tetapi perlu kita ingat, kalau fi'il itu dia satu paket dengan kata gantinya di dalam. Plus pakai apa? Pakai waktu. Jadi kalau kita mau terjemahkan kata qoro'a, artinya dia telah membaca. Sekarang kita butuh makna membaca tapi tanpa pelaku dan tanpa waktu. Kata mana yang kita pakai? Kiro'ah. Pakai kata kiro'ah, yang itu kita sebut masdar. Nah, disitulah, ya, fungsi nanti daripada masdar. Kalau dia nanti ada di depan, ya, dia ada di depan, maka dia kita sebut dengan isim, ya, dan isim nanti butuh namanya khobar. Ya, butuh namanya khobar. Bisa, ya?
Oke, jadi masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan, Dibendakan atau boleh kita kata balik, benda yang kata dijadikan kata benda, kerja. ya, bukan kata benda dari kata kerja, tapi kata benda dari Kata sebuah benda, kata kata kerja. dari sebuah kata Oh, kerja, ya, dari sebuah oh, dari kata apa? kerja, Masdar kata kerja yang dibendakan atau atau kata benda kata benda dari sebuah dari sebuah kata kerja kata ya. kerja. Oh, Benar, dari ya, sebuah yang bukan dari dijadikan. sebuah kata kerja, ya. Jadi dia bermana isim, ya, bermana isim. Makanya isim waktu kita pertama murojaah, apa makna daripada isim? Kata benda. Kata benda. Ya, kita artikan kata benda itu secara simpel, ya. Bukan ya. Atau apa? Isim itu adalah kata, Yang tidak terikat Tidak waktu. kita. ya, itu dia kata yang tidak terikat waktu. Ikat waktu. Jadi walaupun maknanya mungkin dalam bahasa Indonesia bermakna kata kerja, tapi kalau dia tidak terikat waktu dan otomatis pasti tidak ada subjek di dalam, tidak ada kata ganti di dalam, maka itu yang kita sebut dengan isim, ya, kata benda. Ya. Kata yang tidak terikat. Sekarang kita akan coba, ya. Kita coba antum ini kita bikin kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian antum tentukan apakah kita pakai masdar atau fiil, ya. Kita akan pakai masdar yang itu bagian daripada isim atau kita pakai fiil. Oke. Membaca buku, ya, membaca buku adalah anjuran. Oke, adalah anjuran secara, ya, adalah anjuran dalam Islam, ya. Ini supaya tidak Iya. terlalu. Membaca buku nomor 1, ya. Membaca buku adalah anjuran dalam Islam. Oke, nomor 2. Muhammad membaca buku. Ya, sekarang dari 2 kalimat ini mana yang kita pakai masdar, mana yang pakai fiil? Nomor 1 masdar. Satu masdar. Ya, Isim nomor masdar 1 nomor 1. masdar Masdar yang ke bawah fi'il. pakai fiil, ya. Kenapa di sini pakai masdar? Pertama tidak ada waktu dan tidak ada pelaku. Ya, sedangkan kalau di sini ada pelakunya. Ya, dan pelaku ini nanti akan identik dengan fiil. Nah, bagaimana terjemahan dalam bahasa Arabnya? Membaca buku adalah anjuran dalam Islam. Berarti Qiraatul kitabu. ya, qiraatul Anjuran atau fi Islam. Kitab. Ya, qiraatul kitabi Kitab. anjuran, ya. Anjuran Anjuran kita sebut sesuatu yang dianjurkan, berarti bahasa Arabnya syai'un. Syai'un masyru'un. Sesuatu yang dianjurkan, masyru'un, ya, fil Islam. Ya, fil Islami. Qiraatul kitabi syai'un masyru'un fil Islam. Oke, perhatikan kata qiraatu. Mubtada harus marfu. Ya. Mana khobarnya? Qiraatul kitab. Khobarnya mana? Alkitab. Syai'un. Kan khobar harus harus marfu. Ya. Qiraatul kitabi membaca buku, ya, adalah syai'un masyru'un, ya, sesuatu yang dianjurkan atau sebuah anjuran fil Islam, ya, dalam Islam. Qiraatul kitabi syai'un masyru'un fil Islam. Ya. Kalau Muhammad membaca buku, bahasa Arabnya apa? Muhammad yaqra'ul kitab. Bikin jumlah fi'liyah berarti Qara'a Muhammadun. Qara'a Muhammadun al-kitaba, ya. Muhammad membaca buku.
Muhammad baca buku, ada fiil, ada fa'il, ya. Tapi kalau yang atas itu dia maknanya walaupun membaca, kita tidak pakai fiil, tapi pakai apa? Kata fiil, Masdar. kata kerja yang Isim dibendakan atau masdar. kita sebut dengan masdar. Dan masdar masuk kategori isim, ya. Oke. Baik, kita sudah panjang lebar, ya. Panjang lebar kita menjelaskan ini. Sekarang kita akan simpulkan, ya. Kita akan simpulkan nomor 14 ini adalah mubtada juga bisa berupa masdar muawwal, ya, atau fiil yang didahului an. Ya, kalau kita dapat kalimat ada an di depannya, ya, maka ini kita anggap isim. Kalau dia isim di awal berarti namanya mubtada. Kalau mubtada berarti harus ada Khobar. khobar. Cari khobarnya mana? Kalau kita sudah dapat khobar, maka akan mudah bagi kita untuk memaknai atau menerjemahkan kalimat. Ya, untuk menerjemahkan kalimat. Nah, oke, contoh yang lain misalnya, ya. Contoh yang lain misalnya, misal kita bikin kalimat yang lain yang ada an-nya, ya, yang ada an. Contoh kalimatnya adalah an yadhhaba at-talibu ya ilal madrasati as-sa'ata as-sadisata. Ini panjang, ya, tapi kita akan fokus pada yang depan. An yadhhaba at-talibu ilal madrasati as-sa'ata as-sadisata subahan amrun, ya, amrun syai'un ma'murun, afwan, ya, syai'un ma'murun, ya, syai'un ma'murun, syai'un, afwan, syai'un ma'murun, syai'un ma'murun, ya, syai'un ma'murun minal mudir. Ini panjang nih. Tapi di sini hanya ada mubtada satu, khobar pun juga satu. Ya. Silakan, siapa yang bisa menentukan mana mubtada, mana khobar? Mubtada Ya, nadhabu. Oke, an yadhhaba adalah mubtadanya. Oke. Mana khobarnya? Ya, ini kata syai'un sebagai khobarnya, ya, sebagai khobarnya. Oke. Sekarang, ya, kita akan baca. Anda baca kembali sama terjemahannya. An yadhhabat talibu, ya, syai'un saja, ya, kata syai'un sebagai khobarnya, ya, sebagai khobarnya. An yadhhabat talibu ilal madrasati as-sa'ata as-sadisata sabahan, ya, syai'un ma'murun minal mudiri. Ya. Perginya, gitu, ya, perginya seorang siswa ke sekolah di jam 6 pagi adalah sesuatu yang diperintahkan dari mudir, dari kepala sekolah. Lihat kalimat panjang ini, ya, itu hanya ada mubtada satu di depan, ya. Kemudian ini ada khobar. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan mubtada khobar, ya, maka akan sulit bagi kita untuk menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab, ya. Kalau dia pakai seperti ini, ya, dia pakai masdar muawwal, ya. Jadi seperti itu cara melihatnya kalimat. Ini kalimatnya lumayan panjang. Kalau kita mau putus sampai di sini boleh. Ya, kepergian seorang thalib adalah sesuatu yang diperintahkan dari mudir, ya, dari kepala sekolah. Tapi kata pergi itu maknanya kurang sempurna tanpa ada ilal madrasah, kemudian keterangan jamnya jam 6, ya, waktunya di pagi hari, supaya kalimatnya lebih terlihat, makanya dipanjang, ya, lebih terlihat sesuatu yang diperintahkan itu masuk akal. Ya, kita bikin kalimatnya jadi panjang. An yadhhabat talibu ilal madrasati as-sa'ata as-sadisata sabahan
syai'un ma'murun minal mudir. Adalah sesuatu yang diperintahkan dari kepala sekolah. Nah, oke. Kalimat yang lain misalnya. Silakan. Izin tanya Ustaz. Tolibunya sebagai Tafadhol. apa itu, Ustaz? Ya, nanti kita akan bahas. Oke, Kak Basyiruddin dulu silakan. Itu an yazhaba at-talibu, kalau diganti jadi talibi dijadikan mudhofun ilaihi salah Ustaz. Bisa, tapi jangan pakai fiil, tapi pakai langsung pakai masdar. Kalau dia masdar maka masdar. ya, tapi dia kan namanya Yazhab masdar talibu. muawwal. Namanya masdar muawwal. Ya, masdar yang ditakwil sebagai masdar muawwal namanya. Tapi kalau kita mau jadikan dia benar-benar masdar, datangkan langsung masdar. Boleh, karena dia setara dengan masdar. Jadi zahabu atau tolibi. Ya, ini nanti jadi idhofah. Ini mudhof, ya, mubtada wa huwa mudhof, at-tolibi mudhofun ilaihi. Ya, jadi kita artikan kepergian seorang siswa ke sekolah di jam 6 pagi, syai'un ma'murun, ya, adalah sesuatu yang diperintahkan dari kepala sekolah. Nah, kalau seperti itu ya, karena dia datang dalam bentuk masdar, ya, secara zahir, maka tolib di sini nanti jadi majrur, ya, sebagai mudhofun. At-talibu itu masih fiil Pak, masih fiil ya at-talibu. Yang mana at-talibu? At-talibu Sebagai jadi sekarang fa'il. posisinya sebagai Kalau sebagai fa'il ya. dalam kalimat ini sebagai Jadinya fa'il. Ya, Oke. sebagai fa'il. Ya, syukran. Nah, afwan. Ya, jadi kalau benar kalimatnya ini diawali dengan masdar muawwal. Tapi kita lihat, ya, masdar muawwal ini sebenarnya penjelasan lumayan melebar ya. Tapi kita akan fokus pada ini. Kalau dapat kalimat fi'il mudhari diawali an, ini isim. Ya, kita anggap dia isim. Kalau isim di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Nah, kalau dia mubtada berarti harus ada khobar. Kalau kita dapat khobarnya, baru akan mudah kita untuk menerjemahkan. Ya. Kalau kita tidak dapat, coba. Ini kita bayangkan ya, orang baca tanpa ilmu dengan ilmu nahwu. Ya. Dia baca begini. Seorang murid pergi ke sekolah jam 6 pagi. Sesuatu yang diperintahkan. Hah? Maksudnya apa nih? Seorang murid pergi ke sekolah, ya, murid itu pergi ke sekolah jam 6 pagi. Kemudian dapat sesuatu yang diperintahkan. Apa ini? Susah dia menerjemahkan. Jadi ada kata kerja di depan, tapi ada penjelasan lagi, predikat di belakang. Ini susah, ya. Nah, kita bikin kata benda itu yang di depan. Kepergian seorang murid ke sekolah di jam 6 pagi itu adalah. Seperti kemarin Anda bilang bahwa mubtada khobar itu boleh kita pakai kata apa? Adalah syai'un, sesuatu ma'murun yang diperintahkan dari mudir. Nah, dengan skill ini kita bisa menimbang mana mubtada, apakah dia harus jadi mubtada atau khobar, ya. Itu skill yang bisa mengarahkan kita, bisa menunjukkan kita mana makna yang paling tepat untuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab, ya. Tanpa skill ini, ya, orang akan susah untuk menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Jadi salah satunya adalah tadi. Ya, nah, silakan. Karena tolibunya kan disebut fiil, sedangkan tolib bukan fiil ya, tapi fa'il. Ya, fa'il yazhabanya. Kenapa disebut mubtada bukan disebut fiil, Pak Ustaz? Harusnya kan jumlah fi'liyah tuh. Oke. Di sini nanti kalau kita masuk pada i'rab, namanya i'rab ya. I'rab itu dalam makna yang lain adalah mendefinisikan kata, ya, setiap kata dalam kalimat. Nah, kalau kita mau i'rab satu persatu, itu cara i'rabnya begini. An harfu nasbin wa masdariyah. Yadhhaba fi'lun mudhari'un, ya. Fi'lun mudhari'un mansubun, ya, mansubun bi an, ya, karena ada an di depan. At-talibu, ya. At-talibu sebagai apa? Fa'il. Ada fi'il kan harus pakai fa'il marfu'. Ya. Nanti setelah sampai di sini penjelasan, ya, atau misalnya dari sini sampai sini, ya. Itu nanti kita balik lagi ke depan, ya. Wal jumlatu an yadhhaba kita sebut, ya, masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Nah, itu kalau kita sudah masuk dalam
teori mengi'rab ya, mendefinisikan kata itu kita harus jelaskan lagi. Kembali ke depan kita sebut wal jumlatul fi'liyah an yadhhabat talib ya. Wal jumlatul fi'liyah an yadhhabat talib itu sebagai apa? Sebagai fi mahalli raf'in mubtadaun ya. Dia ditempatkan di tempatnya rafa sebagai mubtada. Jadi kalau kita urai satu-satu, yadhhaba fi'il atau libu fa'il. Nanti kembali lagi ke depan. Dan kalimat an yadhhabat talib ya, itu sebagai apa? Sebagai mubtada yang ditempatkan di tempat rafa. Ya. Itu tapi untuk tahap berikutnya ya, untuk mulai kita akan mengi'rab. Nah, Ustadz, oke. Afwan. Sebentar ada Kalistiana ya, sebentar Kak Handayana. Oke, satu-satu ya. Kalistiana silakan. Ini saya ngertinya ini kan terlalu panjang. Saya kira Iya. setelah mubtada ini sebelahnya khobar, tapi ternyata itu kan fa'il. Itu jauh Benar. banget lagi khobarnya. Benar, Itu jauh emang banget. harus Oke. Oke, kita akan Itu bikin bisa. sederhana ya. Ini memang sedikit agak panjang ya, supaya kita tidak hanya terikat pada mubtada langsung khobar. Ya, itu memang kalimat-kalimat simpel. Tapi dalam pembelajaran yang lebih dalam ya, bahwa mubtada itu tidak langsung ketemu dengan khobar. Nanti kita akan bikin sederhana ya setelah ini. Oke. Kita ke Handayana dulu. Nah, Siap, Pak silakan. Ustadz. Sehubungan dan dengan bulan puasa nih, ada ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah 184 nih. Wa Ya, wa antasumu. khairul Benar. lakum. Nah, itu Benar, ahsant. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Kalau ahsanta ini adalah bagian daripada pelajaran kita ini ya. Wa antasumu ya. khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. In Ya, kuntum wa ta'lamun. antasumu in kuntum ta'lamun ya, jika kalian mengetahui. Oke. Wa antasumu ya, kalau kita sebut wa antasumu saja ya. Afan. Tanpaan dulu ya, tanpaan. Kalau kita tanpaan ya, maka tasumu ini jadi tasumuna. Artinya kalian Puasa. berpuasa. Ya. Kalian berpuasa, kalimat selesai, ada fil, ada fa'il. Kenapa nanti pakai an di depan? Ya, karena dia mau dijadikan mubtada. Wa antasumu ya, puasa kalian atau kalian berpuasa itu adalah khairul lakum ya, lebih baik bagi Kalian. lebih baik bagi kalian ya. Ayat ini menerangkan, kalau kita lihat ayat sebelumnya itu menerangkan tentang orang yang bersafar ya. Bersafar dia punya pilihan opsi mau puasa atau tidak ya. Tapi di akhir ayat kata Allah wa antasumu ya, kalian berpuasa atau puasa kalian khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Nah, di sini dia posisinya sebagai ya masdar muawwal, dan masdar muawwal setara dengan isim di awal namanya apa? Mubtada. Mana khobarnya? Khairun. Kata khairun ini sebagai mubtada, sebagai penjelasan yang di depan tadi ya. Jadi kalau kita mau takwil, kita mau tafsirkan, kita mau rubah antasumu ini ke dalam bentuk isim, maka kita pakai masdar. Jadi seolah kita mengatakan begini, antasumu berarti maksudnya adalah siyamukum ya, puasa kalian lebih baik khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Ya. Tapi dibikin dalam bentuk fiil ya, karena di situ ada sebuah proses kalian berpuasa atau puasa kalian yang kalian lakukan ya di saat kalian bersafar, yang kalian punya opsi untuk tidak berpuasa tapi kalian tetap berpuasa. Kata Allah apa? Khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Benar, ahsanta, ini adalah ayat ini bagian daripada pelajaran kita ya. Ini masuk sebut dengan masdar muawwal dan dia sebagai mubtada. Nah, pertanyaannya Kak Hendayana? Ya, khobarnya berarti dekat dengan ini ya tadi antasumunya. Ya, Tadi kan benar. panjang kan. Panjang. Karena kalimat ini supaya lebih maknanya lebih masuk kalimatnya, karena tolib pergi jam 6 ya, pagi-pagi jam 6 itu adalah sebuah perintah ya, sebuah perintah dari mudir. Kalau kita mau bikin kalimatnya pendek bisa
Kalimatnya pendek gimana? Antadhab, ya kita bikin langsung ada domir di dalamnya sebagaimana antasum. Antadhab, ya. Antadhaba syai'un ma'murun minal mudir. Syai'un ma'murun. Boleh, cuman maknanya masih kurang apa namanya? Ada kalimat-kalimat yang harus menerangkan ini. Ya. Syai'un antadhab syai'un ma'murun, ya. Kamu pergi atau kepergianmu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Tapi kalimat-kalimat tadi itu adalah untuk menjelaskan perintahnya dari siapa, perginya pergi untuk apa, di jam berapa. Nah, itu yang bikin dia jadi panjang. Kalau mau bikin simpel, kalau mau bikin simpel antadhab syai'un ma'mur. Kepergianmu atau kamu pergi adalah sesuatu yang diperintahkan. Kalimat selesai, ada mubtada, ada khobar. Nah, ini yang salah satu tadi jawaban untuk Kalistiana juga. Ya. Kalau mau lihat ini ada masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah ada fiil. Kemudian datang setelahnya ada khobar. Ya, nah ini adalah kalimat simple pendek ya untuk tadi ya memahami ada mubtada, ada khobar. Ya, tetapi ya dalam kenyataannya mubtada khobar itu tidak sesimpel ini. Makanya kita butuh banyak belajar lagi ya. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari lagi untuk bisa menjadikan itu kalimat walaupun dia panjang banget, tapi kita tahu mana mubtadanya, mana khobarnya. Nah, oke, sampai di situ ya. Mudah-mudahan sedikit ya. Anda tidak berharap banyak tercerahkan banyak ya, tapi mudah-mudahan sedikit tercerahkan tentang mubtada dan khobar. Oke. Sampai di situ. Man lahu soal. Silakan pertanyaan. Tadi yang antasumu khairun berarti khairunnya itu nakiro ya, benar, nakiro ya, dan nakiro di situ sebagai khobar dia, ya, sebagai khobar. Ahsan. Soal akhir. Halo Ustaz. Nah, Kayuyun, tafadhali. Ana coba buat kesimpulan sohi amla gitu ya. Nah. Jadi yang an yadhaba tolib itu an yadhabanya itu masdar muawwal. Tapi ketika kita mengirobnya itu di satu-satu ya, annya huruf, ininya fiil. Jadi fi mahali raf'in mubtada. Terus yang syai'innya itu khobarnya kan. Itu yang khobar. Kemudiannya itu fiil fa'il masuk ke mubtada ke khobar atau syai'innya doang? Khobarnya cuma kata syai'un saja. Ya, jadi kalau kita mau i'rab ya, i'rab itu tadi seperti yang Anda bilang ya, mendefinisikan kata dalam sebuah kalimat. Ya, ini coba kita sebentar. Ini Anda tuliskan lagi ya, yang tadi ya. Nah, ini silakan tadi di screenshot dulu. Yang tadi Afan. Mana tadi? Sebentar. Salah ya. Salah. Harusnya yang tadi. Nah, ini dia. Silakan di screenshot dulu yang ini. Tadi yang Kalistiana ya. Kalistiana mau lihat ini masdar muawwal langsung ketemu khobar. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Ya, silakan screenshot dulu. Ini Ana mau hapus ya. Ana mau tulis yang tadi ya. Untuk menjawab pertanyaan Kayuyun tadi. Oke. Kelas sudah di screenshot ya. Oke. Kalau dia tanggapan ini kita anggap sudah. Oke, sekarang Ana tuliskan lagi yang tadi. Ya. An yadhhabat thalibu ya. An yadhhaba at-thalibu. Kalimat di sini sudah sempurna. Ya, thalib pergi atau kepergian seorang murid. Cuman kita mau jelaskan kepergian kemana, jam berapa. Ya, maka di sini kita butuh keterangan lain. Al-madrasati ya, ke sekolah di jam as-sa'ata as-sadisata sobahan waktunya. Ya. Syai'un ma'murun.
Ya, syai'un ma'murun minal mudir. Ya, minal mudir. Jadi tadi kita sedikit ana ini ya. Nah, ini huruf nasab. Sekalian huruf masdariyah namanya. Merubah fiil bisa menjadi masdar. Yadhab fiil mudhari'. Talib sebagai fa'il dari fiil yang tadi. Ila huruf jar. Nanti kita pelajari. Kita belum pelajari. Ilal madrasah isim majrur. Ya, ini istilah-istilah nanti kita akan pelajari. As-sa'ata kita sebut dengan apa? Zorfu zaman. Mansub. Ya, dia zorfu zaman atau keterangan waktu, ya, dalam bahasa Arab dia apa? Dia mansub. As-sadisata, ya, ini ikut yang depan. Ya, ikut as-sa'ata jam 6. Ya, ikut yang depan. Sobahan juga zorfu zaman, ya. Jadi zorfu zamannya 2 kali. Pertama menerangkan jamnya, kedua menerangkan waktu itu di jam berapa. Ya, di waktu apa. Syai'un khobar. Ma'murun na'at dari kata syai'un. Min huruf jar al-mudir. Ya, al-mudir isim majrur. Ya, seperti itu ya. Nanti yang ada isim majrur seperti ini, ya, nanti dia punya hubungan dengan kata-kata sebelumnya. Nah, Maksudnya Ustaz, nah, maksudnya sama nggak seperti halnya yang tadi yadhaba tolibu ketika dijadikan isim ketika jadikan fi'il fa'il fi mahali itu dengan yang syai'un ma'muru. Syai'un ma'murun tidak bisa. Kenapa? Dia sudah berdiri sendiri. Kata syai'un di sini sebagai khobar. Aja terpisah ya, selesai. Gitu. Oh. Gimana? Jadi cukup naat aja terpisah aja gitu ya? Iya, dia naat terpisah. Nanti kita akan lihat khobar ya. Khobar itu nanti ada 3 jenis. Khobar tunggal seperti ini. Kemudian ada namanya khobar syibhu jumlah. Ya, nanti kalau sudah syibhu jumlah nanti keterangannya seperti yang di atas fi mahali raf'in. Ya, begitu juga. Nanti juga ada kalimat ya namanya khobar jumlah ya. Jadi khobarnya penjelasannya itu bentuknya kalimat. Kalimat ada 2. Ada struktur jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kita akan ambil pelan-pelan insyaallah. Nah, oke. Itu ada chat, Ustaz. Gimana? Ada chat. Kelas, ya selesai ya? Ya Allah. Ayo tanya. Nah, sudah selesai. Ini kita simpulkan sebentar apa saja yang tidak perlu diingat dulu, sama yang perlu kita ingat. Yang perlu kita ingat adalah mubtada dan khobar. Ya. Mubtada, khobar. Nah, mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Yang kemarin kita sudah ambil ya, bisa berupa yang alif lam atau berupa mubtada yang apa? Isim-isim mabni yang sudah kita ambil. Seperti domir, seperti isim mausul atau isim isyarah. Ya. Di antaranya untuk menjadi mubtada bisa juga masdar muawwal. Nah, ini setara dengan mereka-mereka ini. Nah, khobar ya, nanti kita akan pelajari juga khobar ini nanti ada pembagian-pembagiannya, tapi belum sekarang. Nah, ini yang perlu kita simpulkan ya. Kalau ketemu dengan fiil di awal kalimat ya, ada an-nya, ini setara dengan isim ya, masdar muawwal dia setara dengan isim, dan isim di awal kalimat kita anggap dia mubtada. Kalau ada mubtada maka harus ada khobar, dan khobar kadang kita dapatkan jatuh pas setelah mubtada, tapi ada juga yang jauh. Kenapa? Karena mubtadanya perlu keterangan-keterangan tertentu, perlu diterangkan tentang waktunya, perlu diterangkan lagi ngapain, perlu diterangkan objeknya apa, baru itu muncul khobar. Nah, kesimpulannya seperti itu ya. Nah, intahaina soal akhir kasawil. Nah, saya kembali ke an yajhabat tolibu. An yajhaba itu kan mubtada, at-tolibu itu dia nggak bisa jadi khobar apa karena dia ma'rifat, Ustaz?
Tidak bisa jadi khobar karena ada fiil. Ya, katolibu ya, atolib ya. Iya Tidak kan bisa ada jadi alif lamnya itu. Ada alif lamnya Iya, berarti kan iya. dia ma'rifat. Berarti dia nggak bisa jadi khobar. Nggak bisa jadi khobar karena khobar itu kan nakiro. Harus nakiro ya. Untuk Betul nggak? kesimpulan ini belum tepat ya. Untuk kesimpulan ini belum tepat karena kata tolib boleh kita rubah menjadi jadi yang nakiro. Misalnya an yadhhaba tolibun bisa. An yadhhaba tolibun. Jadi kesimpulan ini belum bisa belum tepat. Kenapa? Karena bukan karena ininya ya, bukan karena dia alif lamnya tidak boleh jadi khobar, tidak. Tapi di sini jadi fa'il. Kenapa? Ada fi'il harus ada fa'il. Ya. Jadi maknanya kalau fi'il itu kalau datang setelahnya ada isim yang marfu ya, bisa dipastikan dia adalah fa'il dari ini. Belum jadi khobar ya, belum bisa jadi khobar. Jadi kepergian seorang siswa, kenapa? Ada apa dengan kepergian seorang siswa? Nah, ini kalimat butuh khobar. Kepergian seorang siswa di jam 6 pagi ya, menyulitkan dia. Nah, itu berarti menyulitkan, kata menyulitkan di situ nanti menjadi khobar gitu ya. Nah, di sini tadi kesimpulan dari Kasawil tidak bisa jadi khobar karena dia at-tolib, ada alif lam. Ya, ini kalimat belum tepat karena at-tolib boleh kita rubah menjadi nakirah. Apakah dia tiba-tiba jadi khobar? Tidak juga ya, dia tetap jadi fa'il. Nah, itu mudah-mudahan terjawab Kasawil ya. Jadi bagus ya. Jadi teman-teman bagus dari teman-teman bisa menyimpulkan, kemudian kesimpulannya diutarakan apakah benar atau tidak, itu bagus ya, karena itu untuk memvalidasi ya pemahamannya benar atau tidak, itu bagus ya. Jadi seperti itu Kasawil. Nah. Oke, sampai di situ soal akhir. Kelas ya. Zalika soalun akhir, yaitu terakhir. 6 pertanyaan terakhir. Yang punya pertanyaan silakan di-share di grup. Nanti kalau lumayan panjang kita akan jelaskan di sesi live ya seperti ini insyaallah. Nah, oke. Intahina, kita selesai. Naktafi bihadzal qadar ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah bimbing kita supaya terbuka ya pemahaman kita dalam mempelajari bahasa yang al-lughah al-azimah ya, hadhi ya, bahasa yang mulia ini. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup ya, nakhtatimu bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullahu jami'an.